Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dimanapun Anda berada, salam jumpa dengan saya Helmi Gofar di channel yang akan menyajikan berbagai informasi terkait permasalahan kehidupan kita sehari-hari yang mudah-mudahan dapat memberikan manfaat bagi teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, sebagai manusia kita tentunya ya pasti memiliki permasalahan dalam kehidupannya masing-masing. Selama kita masih hidup, tidak ada di antara kita yang tidak memiliki permasalahan. Ada orang-orang yang memahami, mengetahui bahwasannya mereka sedang memiliki permasalahan. Namun ada juga orang yang tidak menyadari bahwasannya mereka sedang berada dalam masalah. Tentu hal ini sangat berbahaya teman-teman. Ketika kita tidak menyadari, kita tidak memahami bahwasannya diri kita sedang memiliki permasalahan, maka ini khawatirnya akan berdampak negatif bagi kehidupan kita ke depannya. Namun di samping itu, ada orang yang ketika dia memiliki permasalahan, dia mampu menyelesaikan permasalahannya dengan cepat dan mudah, bahkan tanpa bantuan orang lain. Tapi tidak sedikit juga teman-teman, orang-orang yang memang ketika memiliki permasalahan itu mengalami kesulitan, tidak mampu menemukan solusi dan jalan keluar terkait permasalahan yang sedang mereka hadapi. Nah, jika kita termasuk yang mungkin sering mengalami kesulitan, tidak mampu menemukan jalan keluar terkait permasalahan yang sedang dihadapi, maka di sini sebagai manusia, makhluk sosial, kita membutuhkan orang lain untuk membantu kita menemukan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, sebenarnya sangat manusiawi ya, setiap orang itu pasti memiliki keterbatasan. Saya pernah punya pengalaman teman-teman. Kebetulan background saya adalah akademisi di bidang bimbingan dan konseling. Jadi saya pernah menangani beberapa kasus, beberapa permasalahan klien saya bantu mereka untuk menemukan solusi terkait permasalahannya. Nah, pada akhirnya nih ketika saya yang memiliki permasalahan, ternyata saya juga membutuhkan orang lain. Saya butuh pemikiran orang lain, saya butuh solusi dari orang lain terkait permasalahan yang sedang saya hadapi. Kalau ditanya sebenarnya kita mampu nggak sih menyelesaikan permasalahan kita? Pada dasarnya kita mampu teman-teman. Pada dasarnya kita mampu menyelesaikan permasalahan kita. Namun ada kalanya kita butuh informasi, kita butuh pemikiran, kita butuh pengalaman dari orang lain untuk menemukan solusi yang sesuai. Mungkin ada banyak solusi, mungkin kita cerita kepada keluarga, cerita kepada teman tentang permasalahan kita. Mereka punya solusi, bahkan kita juga sebenarnya punya solusi sendiri. Tapi kan kita menginginkan solusi yang terbaik, solusi yang lebih tepat. Jadi tidak ada salahnya ketika kita minta bantuan orang-orang yang memang punya pengalaman dan mampu menyelesaikan permasalahan kita, memiliki kompeten. Jadi tidak ada salahnya kita bercerita kepada mereka. Saya rasa teman-teman juga terbiasa ya, ketika memiliki permasalahan itu cerita kepada orang-orang terdekat, kepada keluarga, orang tua, teman, sahabat dan sebagainya. Namun kadang kita kecewa gitu ketika kita datang kepada mereka menceritakan permasalahannya, mereka tidak bisa, atau mungkin solusi yang kita dapatkan itu tidak sesuai, bahkan tidak bisa menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi. Nah, ini masih mending teman-teman kalau kita salah dalam menceritakan, maksud saya salah kalau kita memilih orang yang salah untuk menceritakan permasalahan kita. Ini khawatirnya bukan menyelesaikan permasalahan, bahkan akan memperkeruh dan mempersulit permasalahan tersebut. Nah, untuk itu teman-teman, maka kita harus pandai, kita harus jeli dalam menentukan kepada siapa kita akan menceritakan permasalahan kita. Saya rasa di sekitar kita banyak ya teman-teman, orang-orang yang mungkin bisa kita minta atau mungkin yang bisa kita andalkan untuk membantu kita menghadapi atau menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Seperti mungkin ada konselor, ada psikolog, ada tokoh agama. Barangkali mereka bisa kita jadikan sebagai sandaran untuk memperoleh solusi terkait permasalahan kita. Dan melalui channel ini juga teman-teman, karena saya katakan tadi background saya adalah akademisi di bidang bimbingan dan konseling, maka melalui channel ini saya akan menyajikan berbagai informasi terkait permasalahan kehidupan kita sehari-hari, seperti masalah keluarga, masalah hubungan sosial, hubungan muda-mudi, masalah belajar, masalah karir, pekerjaan, kehidupan beragama dan sebagainya, yang barangkali nanti ada kemiripan dengan permasalahan yang sedang teman-teman hadapi, sehingga ini bisa dijadikan sebagai acuan atau rujukan bagi teman-teman untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Atau mungkin teman-teman ada yang mau tanya-tanya juga nih, boleh silahkan. Kalau ada yang mau tanya-tanya, silahkan tanya-tanya di kolom komentar. Atau mungkin bahkan ada yang mau komunikasi langsung juga boleh, silahkan hubungi saya pada kontak yang tertera di deskripsi.
Nah, tapi ada satu hal ya teman-teman yang perlu kita ketahui. Ketika kita meminta bantuan orang lain dalam menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi, kita jangan pernah berpikir mereka akan menyelesaikan permasalahan kita. Kenapa? Karena mereka itu hanya akan membantu kita berpikir, menemukan solusi yang terbaik. Sedangkan yang menjadi eksekutor, ya mereka itu adalah fasilitator, dan yang menjadi eksekutor adalah diri kita sendiri. Ketika mereka sudah memberikan solusi, ya kita harus laksanakan solusi tersebut kalau kita memang mau menyelesaikan permasalahannya. Namun terkadang seperti ini, ada di antara kita mungkin yang termasuk kita juga gitu. Ketika kita punya masalah, kita menceritakannya kepada orang lain, sebenarnya tujuan kita itu bukan mau menemukan solusi. Biasanya ceritanya kepada orang-orang terdekat nih, sebenarnya tujuannya bukan mau menemukan solusi, tapi mau membuat mereka tahu. Kita itu pengen mereka itu tahu kalau kita lagi punya masalah. Dalam hati kita, kamu tuh harus tahu loh, aku tuh lagi punya masalah. Nah sebenarnya tujuan kita di situ. Jadi ini sebenarnya kalau kita mau menyelesaikan permasalahan, yang memang kita harus jalankan. Bukan menceritakan permasalahan itu supaya orang tahu, bukan, tapi ceritakanlah permasalahan kita supaya kita memperoleh solusi terkait permasalahan tersebut. Mungkin teman-teman ada yang bertanya ya, Bang, saya mau tanya nih Bang, saya kan mau menceritakan permasalahan saya mau menyelesaikan permasalahan saya, tapi saya takut Bang. Takut kenapa sih? Misalnya kalau nanti saya ceritakan permasalahan saya, akhirnya orang yang tempat saya menceritakan itu mungkin ya tidak bisa menjaga kerahasiaan, akhirnya aib saya terbongkar, kemudian orang tahu saya jadi malu, itu gimana Bang ya? Jadi begini teman-teman, ketika kita ingin menceritakan permasalahan kita, saya katakan tadi, kita harus bisa mencari orang yang tepat, orang yang terpercaya. Nah dalam konseling sebenarnya ada yang disebut dengan asas kerahasiaan. Apa itu asas kerahasiaan? Asas kerahasiaan adalah segala informasi, keterangan yang diberikan oleh klien atau orang yang memiliki permasalahan kepada konselor atau praktisi konseling dalam proses konseling, itu sepenuhnya harus dijaga kerahasiaannya oleh konselor atau praktisi konseling. Kenapa? Karena ketika kita menceritakan permasalahan klien kita kepada orang lain, mungkin orang tersebut juga ada hubungan kenal dengan klien kita yang memiliki permasalahan ini. Nanti kan ini bisa jadi semacam menceritakan atau gosip, atau bahkan jatuh kepada gibah gitu, yang mana dalam agama ya gibah itu dosa. Dan orang tadi juga belum tentu akan memberikan solusi kepada klien kita yang memiliki permasalahan tadi. Nah, dalam konseling juga ini dianggap sebagai kode etik ya. Jadi ketika ada konselor atau praktisi konseling yang menceritakan permasalahan kliennya kepada orang lain, dan si klien tadi mungkin tidak terima atau mungkin menjadi aib bagi si klien tadi terbongkar, nah ini bisa dianggap sebagai pelanggaran kode etik dan ini bisa dipermasalahkan sebenarnya. Oke teman-teman, mungkin ada yang tanya lagi nih, Bang, saya mau cerita Bang permasalahan saya pernah cerita sebelumnya ke orang, tapi ternyata saya tidak mendapatkan solusi, padahal saya menginginkan solusi yang sesuai. Saya menginginkan, saya mau masalah ini selesai gitu, tapi solusinya menurut saya kurang pas lah gitu. Gimana Bang ya caranya biar kita ini bisa memperoleh solusi yang sesuai dengan permasalahan yang sedang kita hadapi? Teman-teman, kalau kita mau memang betul-betul menyelesaikan permasalahan kita, maka yang pertama kita lakukan adalah kita harus mau menceritakan permasalahan kita kepada orang yang memang betul-betul kita anggap mampu. Tapi cara kita menceritakannya adalah kita harus mau terbuka sepenuhnya terkait permasalahan yang kita hadapi. Kenapa? Karena kalau ada yang ditutup-tutupi, tentu solusinya juga tidak akan maksimal, solusinya juga tidak akan sesuai. Dalam konseling ini dikenal dengan asas keterbukaan. Jadi apa itu asas keterbukaan? Proses konseling itu bisa memberikan hasil yang maksimal apabila klien atau orang yang memiliki permasalahan itu mau menceritakan permasalahannya secara terbuka, gamblang, tanpa ada yang ditutup-tutupi. Karena kalau ada yang ditutup-tutupi, tentu solusinya juga tidak akan sesuai. Contoh begini teman-teman, ketika teman-teman punya permasalahan A, jadi masalah yang terlihat ini adalah A, dampak yang terlihat dari permasalahan teman-teman ini adalah A. A ini disebabkan oleh B. Nah ternyata B ini bukan hanya sekedar penyebab, dia juga akibat dari C. Nah ketika teman-teman bercerita kepada orang yang mungkin dianggap mampu untuk menyelesaikan permasalahan teman-teman hanya bercerita
A sampai B, sedangkan C yang merupakan akar permasalahannya tadi tidak diceritakan. Ya mungkin dengan berbagai alasan ya, kenapa tidak diceritakan. Mungkin saya nggak mau nih cerita akar permasalahannya karena itu merupakan aib bagi saya. Itu adalah sesuatu yang tidak pantas untuk dibicarakan. Nanti saya jadi malu, aib saya terbongkar dan sebagainya. Mungkin itu alasan kita. Nah, tapi kalau memang kondisinya seperti itu, kita tidak mau menceritakannya, maka bisa saya katakan sudah pasti solusinya itu tidak akan sesuai. Nah, untuk itu ketika kita memang betul-betul mau menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi, kita tidak mampu sendiri, kita butuh orang lain untuk menyelesaikannya, maka kita cari orang yang memang betul-betul memiliki kompeten dan dapat dipercaya dalam membantu kita menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi teman-teman, sebenarnya setiap permasalahan yang kita hadapi itu pasti ada jalan keluarnya, pasti ada solusinya. Tidak ada permasalahan yang tidak bisa kita selesaikan, pasti kita bisa menyelesaikannya. Kenapa? Karena Tuhan juga memberikan ujian, memberikan cobaan, masalah kepada setiap manusia itu tidak pernah melebihi batas kemampuan kita menerimanya. Untuk itu tetap semangat. Kalau kita punya masalah, tetap berusaha, jangan putus asa dan jangan lupa berdoa. Mudah-mudahan kita diberikan jalan keluar dari permasalahan kita. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan subscribe dan bagikan kepada orang-orang terdekat Anda supaya saya terus bisa memberikan konten-konten yang bermanfaat. Jika Anda suka, like dan komen, namun jika tidak suka, berkomentarlah dengan bijak dan santun. Cukup sekian, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.